Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,04%. Dengan total market cap mencapai di 855 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi sangat tipis sebesar 0,02% saja dalam 24 jam terakhir dan masih ada di sekitar 17 ribuan. Jadi memang sepertinya membuat daerah demand di daerah 17.000 sampai 16.900-an. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi sedikit lebih besar di 0,32% dan sekarang ada di angka 1262. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,39% di angka 288. Lalu untuk selanjutnya itu ke XRP ya, XRP dia terkoreksi sebesar 0,31% di angka 38 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 2,42% di angka 9 sen. Dan Cardano terkoreksi sebesar di 0,92% di angka 31 sen. Dan yang terakhir ada Polygon Matic terkoreksi sebesar 0,46% di angka 91 sen. Jadi overall kita bisa lihat kecenderungannya sedikit terkoreksi. Paling yang mungkin rada lebih gede daripada biasanya adalah Dogecoin ya. Nah, selanjutnya adalah economic calendar. Sesuai dengan pembahasan kemarin ya, nggak ada data yang ekstrim penting dari US, jadi kemarin lebih ke TA aja. Dan bisa dibilang rada lack in volume ya. Untuk hari ini kita bisa lihat akan ada data dari US yang keluar nanti malam yaitu crude oil inventories. Nah, itu akan keluar nanti jam setengah 11 malam, jadi kemungkinan besar akan ada volatilitas di daerah situ atau mungkin saat US market open ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak event, tapi ini mungkin yang kita bisa pertimbangkan. Nah, selanjutnya yang mungkin nanti lebih penting adalah interest rate ya. Jadi interest rate decision dari US. Kayaknya di minggu ini atau minggu depan, gue lupa ya. Nanti kita lihatlah day by day. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Dan selanjutnya kita geser ke news. Nah, news ini datang dari Goldman Sachs ya, di mana mereka katanya tertarik untuk membeli crypto firm setelah FTX collapse. Kemungkinan besar ada crypto firms yang mungkin terkait langsung dengan FTX juga. Nah, ini seringkali disebut sebagai takeover ya. Nah, atau buyout lah kesannya ya, buyout. Dimana biasanya kalau yang sebelumnya ya, perbankan yang dia illiquid, dia butuh ya butuh liquidity makanya liquid ya. Nah, dia butuh dana, akhirnya dia mengambil investasi dari bank-bank lain. Nah, salah satu contoh yang nggak dapat pendanaan adalah ini Lehman Brothers. Kita ingat di 2008 itu terjadi ya. Tapi sebenarnya banyak perbankan-perbankan lain juga sebenarnya illiquid di tahun 2008. Tetapi dapat suntikan dana atau lebih tepat dapat buyout ya. Nah, jadi kurang lebih mungkin ini ya, beberapa subsidiaries dari FTX mungkin akan dibeli oleh GS ya. Alasannya kenapa? Karena menurut mereka ini adalah ya ini ya, bisa dibilang lebih reasonably price. Jadi intinya mereka dapat diskon belinya gitu ya. Daripada beli waktu mereka lagi jaya-jayanya, beli saat mereka lagi liquid, maka mereka akan lebih rendah secara harga. Tapi intinya satu ya. Intinya GS ini melihat bahwa cryptocurrency market ini masih memiliki satu peluangnya cukup besar ya, karena lagi-lagi nggak hanya GS saja, berbagai macam perbankan-perbankan lain kelas dunia tentunya masih banyak ingin masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Ya, jadi lagi-lagi kalau menurut gua pribadi ya, mau ada di luar banyak yang ngomong wah BTC mati, BTC akan ke nol dan selanjutnya, justru gua makin senang ya. Semakin banyak orang yang ngomong gitu, kalau dari ya sebelum-sebelumnya ya 2017 dan yang mungkin 2014 aku nggak terlalu ingat lah ya, 2017 ya, semakin banyak orang bilang wah BTC mati nih, BTC mati, wah jual sekarang, makin banyak orang yang suruh lu jual, justru itu makin mendekati bottom ya. Nah, semakin banyak orang yang bilang jangan jual BTC lu, BTC akan sampai 1 juta US dan seterusnya. Nah, itu semakin dekat ke tempat kita TP ya. Jadi manusia itu memang satu makhluk yang ekstrim bullish, ekstrim bearish. Nah, biasanya saat semakin ekstrim bearish atau semakin bullish, itu waktunya kita untuk melakukan satu hal. Antara TP di atas atau kita akumulasi di bawah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Dan seperti yang kita bisa lihat ya, masih terbentuk satu daerah. Nggak tahu nih, antara daerah supply atau daerah demand ya.
Nah, kalau ya tentunya kalau harapan kita secara makronya adalah ini menjadi satu daerah demand ya. Nah, daerah demand ini harapan kita dia bisa lanjut lagi membuat higher high ya, kasarnya seperti itu. Nah, tapi intinya apa? PR-nya masih dia selesaikan dengan baik dan masih bertahan di atas dari 16.900. Jadi overall, probability ini untuk menjadi satu daerah demand masih lebih besar dibandingkan menjadi daerah supply ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya secara RSI juga masih di tengah, jadi sebenarnya masih bisa untuk lanjut ke atas in theory seperti itu. Jadi overall masih quite okay dan nanti untuk buy limit kita bahas di belakang. Selanjutnya kita akan ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa sayangnya kita bisa lihat bahwa kemarin dia bukannya ke-reject tapi malah tembus sedikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini struktur yang kita bahas ini adalah di 105,5. Sementara kemarin dia atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia close di atas dari itu di 105,56. Tipis tapi tembus ya. Nah, tapi good newsnya apa? Good newsnya dia hanya menembus struktur. MA200-nya masih bertahan sebagai resisten. This is good ya. Karena arguably yang lebih penting adalah MA200. Ya, seperti yang gue udah bahas dari sebelum-sebelumnya, saat indeks dolar ya mulai menjadikannya sebagai resisten, ini biasanya adalah pertanda bahwa DXY mulai akan masuk ke bear market. Dan sekali lagi karena korelasi negatif dengan risk on asset seperti cryptocurrency ya, maka itu adalah hal yang bagus. Jadi sekali lagi harapan kita adalah dia dalam beberapa hari ke depan mulai benar-benar ke-reject dengan jelas oleh MA200 dan lanjut membuat lower low menembus 104,13. Karena sebelumnya 104,13 ini masih menjadi support. Kalau kita lihat dengan sangat jelas terpantul wick-nya di daerah sini. Ya, jadi sekali lagi PR dari DXY adalah membuat lower low, atau mungkin sekarang lebih tepatnya membuat lower high dulu ya. Membuat lower high dan membuat lower low tembus di 104,13. Kalau itu bisa terjadi, ya tentunya itu akan menjadi satu hal yang bagus untuk cryptocurrency market dan risk on asset in general. Dan bisa dibilang untuk Bitcoin not bad ya, walaupun kemarin USD menguat, tetapi Bitcoin tetap bertahan dan malah sedikit naik ke atas, masih hijau ya, bertahan di atas dari 17.000. That's good ya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat juga kondisi risk online seperti Nasdaq, S&P dan Dow Jones nggak sebagus Bitcoin ya. Bitcoin masih bertahan, masih mempertahankan support dia yang utama di 16.900. Sementara untuk Dow Jones dia MA20 sudah tembus, S&P MA200 sudah tembus dari kemarin, dan Nasdaq dia 20 sekarang lagi running di bawah dari 20 ya, which is not too good. Jadi overall seperti itu untuk makronya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT dan TCI in general bukanlah memberikan financial advice. Ya, ini semua bukan financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi, membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Nah, selain dari itu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Harusnya kepilih ya, karena kita sudah kerjasama dengan berbagai macam exchanger kelas dunia seperti Binance, OKX, Bybit, dan lain-lain. Ya, tentunya dengan keuntungannya masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance, di mana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan. Ya, kita bisa mendapatkan bonus sebesar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini. Ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR. Dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple. Dan yang gue suka adalah biasanya ya, kalau untuk mengundang teman, kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC, terus trade, baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral, lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade, lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran KYC, deposit, dan first trade. Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya. Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat, terjadi retest 1, retest 2 di 16.900. Jadi buat lu yang kemarin mungkin ketinggalan buat buka posisi long di sini, sekarang sudah kebuka posisi long dan sedang dalam keadaan profit walaupun nggak terlalu besar ya. Kalau kita cek sekarang profitnya sebesar 0,74%. Nah, target TP-nya sesuai dengan kemarin ada dua ya. Target TP pertama adalah di upper band yang sekarang ada di 397 ya. Nah, kalau ke target TP pertama kita yang konservatif itu profit sebesar 2,95%-an lah. Kalau dibuletin di sekitar 3%. Nah, untuk target TP yang lebih agresif adalah di 17.621 alias kita bisa profit sebesar 4,2 something persen lah ya. Not bad. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya ya, masih sama setup seperti kemarin, cuma perbedaannya sedikit di target konservatifnya saja. Untuk yang agresifnya masih sama. Nah, selanjutnya untuk posisi shortnya gimana? Untuk posisi shortnya seperti pembahasan kemarin juga ada dua ya. Scenario bullishnya yaitu di atas. Kalau terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di 16.900. Untuk yang bearishnya adalah kalau ternyata dia gagal mempertahankan 16.900 dan jebol ke bawah, retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Target TP-nya MA20 konservatif dan di 16.292 adalah target TP yang agresif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya, dan untuk posisi spotnya untuk sekarang ada di MA20 dan di 16.292. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang. Jadi bukan untuk kita hold cuma seminggu 2 minggu, kita bisa hold bulanan bahkan sampai tahunan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin technically speaking sih nggak kena ya, berarti nggak jadi retest 1 di resistance ini. Nah, retest pertama baru terjadi di hari ini untuk resisten. Tetapi yang kemarin kena adalah posisi support di sini ya, berarti sudah terjadi retest pertama. Dan hari ini kita sudah bisa pending order posisi long di 1242. Untuk posisi shorting kita lihat besok ya. Kita lihat besok kondisi seperti apa. Nah, jadi untuk sekarang bisa dibilang setupnya cukup mirip seperti Bitcoin, sama-sama posisi long dan di 1242. Untuk target TP-nya ada beberapa, ya ini sedikit lebih banyak daripada biasanya. Jadi untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di 1276. Ini kurang lebih berarti profitnya di sekitar 2,7%-an, not bad. Nah, selanjutnya ya target TP-nya bisa kalian pertimbangkan juga di sini. Ini yang medium ya. Jadi dibilang super high risk enggak, tapi dibilang ya konservatif pun enggak ya, karena dia harus tembus dulu satu struktur. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ada satu struktur resisten yang lumayan sering kali menahan harga Ethereum waktu itu, yaitu di sekitar 1295 ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk di medium range ya, secara target TP-nya bisa pertimbangkan di 1295 ya. Nah, untuk yang lebih agresif kalian bisa pertimbangkan di 1331 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kalau ternyata besok daily close-nya belum kena di bawah ya, atau aneh kan kena di bawah terus ya otomatis kena juga target TP di atas, ya sudah berarti bagus, yaitu terjadi retest pertama. Besok kita bisa pertimbangkan pending order posisi short di 1276. Kalau itu terjadi berarti target TP kita adalah di 1242. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara futuresnya. Untuk spotnya sekarang kalian pertimbangkan antara di 1242 atau di MA20. Jadi buy limit 1, buy limit 2. Yang otomatis harusnya kena kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Artinya kita sudah bisa buka posisi short di MA50 dan sekarang sedang dalam keadaan profit yang ya belum terlalu besar tapi not bad. Yaitu di sekitar berapa nih? 0,81%. Not bad ya.
Nah, selanjutnya target TP-nya seperti pembahasan kita kemarin. Yang pertama adalah, sebentar, salah tuh ya. Nah, yang pertama adalah target TP-nya di MA20. Nah, di MA20 ini adalah sekarang di 87 sen. Untuk yang sedikit lebih agresif bisa pertimbangkan di 86 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Matic. Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita lihat nanti dia mantulnya di support mana. Andaikan dia mantul di 20 ya, retest 1, retest 2, lu bisa pertimbangkan buka posisi long. Target TP-nya tinggal dibalik aja di MA50 atau kalau mau lebih agresif bisa pertimbangkan di struktur yang terbentuk pada tanggal 2 dan 3 Desember kemarin yaitu di 94 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic secara posisi futuresnya. Dan untuk posisi spotnya sekarang bisa pertimbangkan di MA20 atau di 86 sen sebagai buy limit pertama. Dan untuk buy limit kedua kita secara spot bisa pertimbangkan di 85 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara keseluruhannya untuk Matic. Dan overall bisa dibilang not bad ya secara struktur terakhir ya. Walaupun ya baik lagi masih belum berhasil menembus resisten di $1, tapi oke lah, not bad. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan ternyata posisi long kita yang terbentuk dari tanggal 5 Desember kemarin masih aman ya. Karena kalau kita lihat di sini ternyata dia kembali lagi ke atas dan daily close-nya masih di atas MA200. Jadi buat kemarin kayaknya udah deg-degan nih ya. Ya, ternyata masih belum kena SOP cut loss kita. Ini dia kenapa pentingnya kita tunggu sampai daily close-nya beres ya atau candle-nya sudah close. Karena kalau candle-nya masih belum close ya otomatis lu mungkin deg-degan ngeliatnya kalau kayak gini. Apalagi sampai wick-nya terendah kemarin itu di sini ya. Nah, tetapi pas daily close ternyata jam 7 masih di atas dari support. Jadi ya udah, tahan dulu aja. Hari ini juga sama, kita lihat besok. Apakah XRP besok masih bisa daily close di atas atau malah jebol dari MA200 dan 38 sen? Kalau ternyata jebol, ya sudah, berarti kita cut loss. Kalau belum jebol, ya kita pertahankan, sama seperti kemarin. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk posisi longnya. Tentunya target TP-nya masih sama seperti kemarin, yaitu di 40 sen untuk yang mungkin masuknya konservatif ya. Dan buat yang lebih agresifnya bisa pertimbangkan antara di upper band atau di MA50. Tapi nggak terlalu ekstrim jauh juga sih ya. Not bad lah, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih agresif. Nah, untuk posisi shortnya adalah andaikan ternyata besok dia jebol ke bawah ya. Strukturnya jebol, berarti otomatis kita cut loss posisi longnya ya. Nah, andaikan itu terjadi, kita bisa pertimbangkan untuk setup posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai resisten ya. Nah, tentunya setelah itu target TP kita adalah di 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara posisi futuresnya overall nggak terlalu ekstrim berbeda daripada kemarin. Untuk posisi spotnya sekarang bisa pertimbangkan ya otomatis 38 sen udah kena. Yang selanjutnya adalah di 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di 24 sen, yaitu struktur support. Nah, pada hari ini kemungkinan akan kena, maka dari itu kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di 24 sen. Sekali lagi, pending order posisi long di 24 sen. Target TP-nya di mana? Nah, target TP-nya kita akan buat di sini. Yang konservatif adalah di 25 sen. Ya, ini target TP yang konservatif sekali lagi ya. Nah, untuk target TP yang agresifnya, kalian bisa pertimbangkan di MA200 atau di 27 sen. Kemungkinan besar lebih amannya sih di MA200. Ya, jadi sekali lagi gue ulangin. Untuk posisi longnya bisa pending order sekarang, nggak perlu lu pantengin terus chartnya, karena lagi-lagi bisa pakai ini ya, pending tuh ini aduh gue kebiasaan ngomong pending, limit ya, limit, buy limit. Nah jadi lu bisa pakai limit, nggak perlu lu tungguin. Nah setelah itu target TP-nya sekali lagi untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di 25 sen, dan yang agresif di MA200. Secara persentase profitnya not bad ya. Untuk yang konservatif kalian bisa dapat profit sebesar 4,52%. Untuk yang agresifnya bisa sampai di 10%-an ya. Jadi benar-benar agresifnya agresif banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM secara posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita nyontek ke ini tanggal 5 dan 6 Desember kemarin. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP di 24 sen.
Jadi untuk futuresnya, untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan di 24 sen, otomatis sudah kena dari kemarin. Dan buy limit keduanya bisa pertimbangkan di 23 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa, gue tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu aturan paling penting dari investment dan trading in general. Karena lu mau sejago apapun TA-nya, sejago apapun fundamentalnya, kalau udah pakai uang panas, ujung-ujungnya mainnya di ini, pakai hati mainnya ya, pakai perasaan, bukan pakai otak lagi. Walaupun lu ngerti secara TA-nya. Nah, selain dari itu, jangan juga over leverage saat kalian trading futures. Sangat menyedihkan kalau kita udah capek-capek ngebangun portofolio spot kita, apalagi dalam kondisi bear market seperti ini, tiba-tiba hancur karena kita over leverage di futures. Ya, jadi itu sering terjadi dan kuharapkan itu nggak terjadi terhadap lo. Ya. Dan jangan lupa juga bahwa kita harus berpikir long term untuk kripto. Karena lagi-lagi ini masih satu market yang masih emerging ya, dan masih cukup kecil secara market cap. Jadi lagi-lagi kalau kita berpikir terlalu pendek, kita kemungkinan besar bisa cut loss terlalu cepat, prematur. Ya, dan itu sudah sering terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.